Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu fenomena budaya digital yang jujur aja agak absurd dari channel YouTube Upgrade Project. Ibaratnya kita ini lagi ngerasa antusias layaknya seorang sejarawan binaraga yang berekspektasi tinggi, tapi malah nemuin realitas yang di luar nalar. Ini adalah studi kasus yang bener-bener sempurna buat ngeliat gimana sih cara kerja media modern di balik layar. Oke, mari kita selami ini. Coba kalian perhatiin kontrasnya. Di satu sisi, kita disuguhin judul yang super megah. Semua pemenang Mr. Olympia dari tahun 1965 sampai 2025. Gila kan? 60 tahun sejarah epik binaraga dijanjiin ke kita. Lengkap dengan emoji api dan piala yang dirancang sesempurna mungkin buat mancing klik kalian. Tapi, pas kita dengerin audio aslinya, kosong melompong. Nggak ada ulasan sejarah, nggak ada sebut-sebutan nama atlet legendaris, sama sekali nol. Yang ada cuma permohonan interaksi yang diulang-ulang. Kontras yang jomplang banget antara kemasan sama isi ini yang bakal jadi fokus utama kita hari ini. Dan kalian tahu nggak seberapa panjang sebenarnya informasi audio dari video yang katanya ngerangkum 60 tahun sejarah ini? Jawabannya cuma 23. Yap, kalian nggak salah dengar. Sebuah karya yang dengan lantangnya ngeklaim sebagai arsip komprehensif pencapaian tertinggi binaraga manusia, ternyata murni cuma dibangun di atas transkrip audio yang persis terdiri dari 23 kata. Buat saya yang suka neliti gimana sebuah informasi disampaikan, nemuin fakta bahwa sejarah yang dijanjikan ini direduksi jadi jumlah kata yang lebih dikit dari pesanan kopi kalian tadi pagi, bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Nah, sekarang mari kita bedah artefak utamanya. Ini dia, keseluruhan transkrip dari materi sumber kita. Saya bakal bacain ini dengan penuh penghayatan dan keseriusan penuh, seolah-olah ini tuh naskah kuno yang sangat sakral. Dengar baik-baik ya. Hey, 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 heat up here. Hey, 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 heat up here. I'm glad you like the video. Please subscribe. Thank you. Udah, gitu doang. Gak ada cerita soal persaingan sengit para legenda di atas panggung. Ini murni produk dari media digital modern. Kalau kita secara naif nyari konteks sejarah binaraga di sini, jelas sama sekali gak masuk akal. Tapi kalau kita lihat ini sebagai strategi psikologis buat nahan atensi kalian, wah ini masuk akal banget. Bagian 1, minimalisme linguistik dan sensasi buatan. Dan fakta yang baru aja kita baca ini secara brilian mengilustrasikan gimana sang kreator mektrik yang namanya minimalisme linguistik. Mereka merekayasa emosi penonton justru lewat ketiadaan informasi. Bayangin aja, 8 kata murni didedikasikan cuma buat kata hit dan 6 kata buat hey. 2 kata ini doang udah mendominasi lebih dari separuh naskahnya. Kosakata yang super mini-mini jelas bukan buat ngedukasi kalian. Alih-alih, kata-kata ini murni berfungsi sebagai alat perkusi pendengaran, semacam ilusi buat nyiptain sensasi yang seolah-olah intens, hype, dan serba cepat. Padahal secara harfiah, nggak ada satupun informasi yang lagi disampaikan ke kita. Bagian 2, motif hit. Sekarang, mari kita pindah dan lihat gimana narasi ini dibangun. Kenapa coba kata hit harus diulang sampai 8 kali? Di tengah ketiadaan cerita sejarah yang bisa dicerna otak kita, pengulangan ini tuh dirancang khusus buat satu tujuan. Nahan mata kalian biar terus mantengin visual yang ada. Kita bisa memetakan perjalanan audio yang super cepat ini ke dalam 3 fase logis. Fase pertama, pancingan awal pakai kata hey buat sekedar ngagetin dan narik perhatian kalian. Fase kedua, sensasi hype yang dibangun lewat repetisi kata hit biar kalian nggak pergi. Terus, tiba-tiba kita masuk deh ke fase ketiga, yaitu permohonan transaksional. Semuanya kejadian secepat kilat. Ini benar-benar struktur naratif paling absurd dan paling padat yang mungkin pernah kalian temuin. Bagian 3, transaksi interaksi. Nah, disinilah letak agenda aslinya. Pas ilusi sensasi yang berisik tadi udah memudar, coba perhatiin pergeseran nadanya. Ini benar-benar kocak banget. Setelah rentetan kata yang kedengeran panik dan heboh kayak hit, tiba-tiba transkripnya berubah jadi sopan banget, kaku, dan murni transaksional bisnis. Saya senang Anda menyukai videonya, tolong berlangganan, terima kasih. Ibaratnya nih kayak ada petugas customer service yang kaku, tiba-tiba ngerebut mikrofon dari seorang MC acara musik yang lagi teriak-teriak. Semua keriuhan dan janji manis soal sejarah bermuara cuma pada satu transaksi bisnis digital paling blak-blakan yang dibungkus dalam 5 kata penutup. Bagian 4. Ilusi konten. Jadi, poin krusialnya di sini adalah di lanskap digital kita zaman sekarang, karya media yang muter-muter ini ngasih kita tamparan keras soal ekonomi perhatian. Intinya, kemasan itu lebih besar dan jauh lebih penting daripada produknya. Informasi asli sering banget dikesampingkan demi umpan interaksi.
Judul semua pemenang Mr. Olympia dari tahun 1965 sampai 2025 itu fungsinya murni cuma jadi bungkus kado yang super mengkilap dan bikin penasaran. Bungkusnya sukses besar mancing kalian buat ngeklik. Tapi pas kadonya dibuka, zong, kosong melompong, nggak ada substansinya. Cuma gema kosong dari belasan kata yang diulang jadi 23, yang ujung-ujungnya cuma minta satu hal, supaya kalian berlangganan. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir kita hari ini, sesuatu yang bener-bener pengen saya tinggalin buat kalian renungkan. Ngelihat fenomena yang super minimalis tapi eksploitatif ini, kita jadi dipaksa mikir ulang gimana sih cara kita menilai dan konsumsi informasi? Ketika ada judul yang ngejanjiin sejarah agung selama 60 tahun, tapi produk aslinya cuma ngasih 23 kata berisi kebisingan kosong dan ajakan transaksional, apa sih yang sebenarnya mendefinisikan konten di era digital sekarang ini? Apakah kita masih secara aktif nyari pengetahuan? Atau kita malah tanpa sadar ngebiarin diri kita digiring buta gitu aja dari satu kemasan clickbait ke kemasan clickbait lainnya? Saya harap pembahasan unik ini bisa ngasih kalian sudut pandang baru yang lebih kritis buat ngelihat apapun yang kalian konsumsi selanjutnya. Tetap kritis, terus mengamati, dan jangan pernah berhenti nyari makna di balik sebuah kemasan. Terima kasih udah ikut belajar dan ngebahas misteri ini bareng saya hari ini.